Rizal merasa Rizal punya privilege gitu. Privilege-nya apa? Main sinetron. Oh. Jadi orang anak-anak kecil sekarang, dulu, sekarang umurnya udah seumuran Rizal semua kan. Jadi kayak dia follow tuh karena dia flashback gitu. Oh, ingat. Iya. Jadi powernya di sana sih sebenarnya. Yang lebih jago banyak gitu, yang lebih menarik banyak. Tapi dia nggak main madun gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Aryo Sanjoyo di channel Top Score TV. Kali ini di segmen podcast atau kita kasih namanya Topcast. Di episode ke-40 berapa ya? 42, 43 kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tapi sebelum gue present tamunya siapa, gue mengajak lo semua untuk coba subscribe dulu channel kita. Jadi buat teman-teman, bantu kita untuk semakin bersemangat buat konten-konten lagi dengan subscribe channel Top Score TV. Ayo, gue tunggu yuk. 5, 4, yang belum subscribe silahkan subscribe. 3, 2, 1, subscribe yuk. Yang udah subscribe terima kasih banyak teman-teman semua. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget gitu. Kalau dulu gue bisa ngelihatnya cuma di layar kaca, mungkin di TV. Nah, sekarang hampir tiap hari gue lihat bosen juga lama-lama ternyata gitu. Nah, ini adalah seorang, mungkin lo juga dulu pernah ngeliat dia di beberapa di TV kali ya. Di acara yang mungkin kalau buat penggemar bola mungkin udah tahu acara ini ya gitu. Dan sekarang lu sering lihat dia di channelnya Top Score. Kita sambut dengan meriah Rizal Armada. Salah. Madun. Iya. Orang lebih kenalnya lu siapa sih, Jal? Rizal Pamungkas atau Rizal Madun? Rizal Madun sih. Kalau kemana-mana tuh Rizal Madun gitu. Oh gitu. Padahal kan lu bukan Madun ya kan? Bukan, tapi temennya. Nah, sebelah gue udah ada Rizal Pamungkas namanya. Rizal Pamungkas 7. Gak tahu kenapa 7. Kayaknya terinspirasi dari 70 itu, Jal ya. Enggak dong. Terinspirasi dari Ronaldo. Oh, dari Ronaldo. kecil suka banget Ronaldo, parah sih. Makanya nomornya nomor 7. Nomor 7. Sekarang fansnya Al-Nassr berarti. Enggak juga. Iya lagi. Iya, pokoknya kemanapun Ronaldo berada di situ Rizal Pamungkas mendukungnya. Oke. Kalau nanti Ronaldo di Persekapas Pasuruan, berarti lo juga dukung Persekapas ya. Siap. Nah, teman-teman sekalian, Rizal ini udah bergabung di Top Score kurang lebih sekitar, kalau pas ini di tag 2 minggu ya, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu lah ya. 2 minggu gitu. lebih. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak sama Rizal kenapa alasannya mau join di Top Score. Tapi sebelumnya itu mungkin Rizal nih boleh cerita dulu Zal ke teman-teman di channel kita nih, lu memulai karir itu seperti apa sih, Jal? Kan pertama orang tadi kenalnya lu sebagai Rizal Madun ya. Iya. Di sinetron ya berarti ya? Madun Sinetron. Di sinetron Madun. Itu awal mula lu bisa gabung di sinetron Madun tuh ceritanya gimana, Jal? Awal mulanya waktu kecil, dari kecil emang suka sepak bola ya. Terus kakak latih gitu. Kayak Rizal dari kecil suka dapat tugas gitu dari kakak. Jadi kalau kakak datang, nih Jal, lihat kakak bisa kayak gini gitu. Kakak lu pemain bola? Iya, pelatih futsal. Oh, okay. Dulu pelatih ini apa? Libido dulu tuh. Oh iya, siapa namanya? Iya, yoga. Oh, okay. Iya, Coach itu yoga. Coach yoga, kakak kandung. Jadi kalau ke rumah suka ngasih PR nih, trik ini bisa nggak? Nanti kakak kesini lagi harus udah bisa ya gitu. Terus kan udah jalan, jadi lumayan kan, dibeliin kaset lah, skill semuanya. Terus ya udah latihan. Akhirnya waktu itu ikut kompetisi dulu tuh ke Jakarta. Kompetisi kan. apa, Jal? Kompetisi freestyle Oke. di Pacific Place waktu itu. Terus ikut masuk tuh 10 besar. Sorry, itu umur berapa? Itu SD kayaknya. SD berarti umur 23 ya? Oh, enggak dong. Umur berapa, Jal? SD. Kelas berapa deh? Biar. Wah. Kelas 4 kah? Kelas 5? SD enggak tahu, SMP kelas 1 gitu Oh, berarti enggak tahu sih. SD akhir lah ya? Iya. Antara 5, 6 atau kelas Atau SMP kelas 1 lah gitu. Terus ikut kompetisi masuk 10 besar, dan itu kenal channelnya yang namanya Bang Beta. Oh, Beta Freestyler. Beta Freestyler. Di itu akhirnya sinetron Madun tuh butuh talent yang bisa main bola freestyle. Akhirnya ya udah disuruh casting tuh. Berarti Casting dipanggil lolos. untuk casting. Iya. Bukan lu daftar sendiri. Iya. Nah, yang tadi di lomba di Pacific Place itu lu masuk 10 besar. 10 besar. Itu lomba khusus anak-anak atau sama dewasa? Satu-satunya anak kecil Rizal. Woi, gitu. gila. Iya, masuk 10 besar keren. Coach Sabil ada kayaknya deh. Terus yang juara 1 siapa? Juara 1 ada kayaknya waktu Ingat itu
Ardi atau Mario gitu nggak tahu deh. Iya, udah senior lah ya. Udah senior, Berarti udah lo pada doang yang gede. emang anak Iya. kecil ya? Nah, singkat cerita waktu itu akhirnya dipanggil ke Madun tuh gimana? Casting karena waktu itu bisa dibilang freestyler terkecil Rizal doang gitu. Oke. Waktu itu udah bisa juggling tiduran lah gitu, orang-orang gede kan, maksudnya nggak aneh kalau orang gede kan. Rizal anak kecil waktu itu langsung kamu main syuting gitu langsung. Pas lagi waktu casting nih, orang-orang di luar Rizal dipanggil ke dalam, terus kamu besok bisa syuting gitu. Langsung. Itu jeda dari tadi kompetisi freestyle itu ke casting berapa lama? Berapa ya, kayak 6 bulanan sih kayaknya. Lama sebenarnya? Iya lama nih, waktu itu HP kebetulan lagi disita. Karena alarm nyala waktu pelajaran tuh disita kan. Terus abis disita, nggak tahu kenapa ya, emang rezekinya ya gitu. Allah mengatur semuanya gitu. Hari itu malam-malam pengen ke warnet. Oke. Ke warnet, buka Facebook, ada pesan tuh dari Bang Beta, kamu mau syuting nggak? Gitu. Casting. Terus dari warnet langsung matiin, bayar, lari ke rumah. Panggilan syuting. Iya, casting, syuting gitu. Terus ya udah sih. Awalnya pada apa ya? Mamah doang sih waktu itu yang support gitu, kayak kesempatan nggak akan datang 2 kali. Yang lain tuh udah sekolah dulu lah, ini dulu lah, itu dulu. Karena masih sekolah ya? Iya, waktu itu masih SMP juga sih. SMP, benar. Nah, kalau balik lagi nih, sebelum kita bahas tentang syuting di Madun tadi nih, kalau awalnya kan Rizal belajar freestyle karena dikasih PR sama kakak gitu. Ingat nggak trik pertama yang Rizal bisa itu apa? Trik pertama tuh kayaknya juggling paha deh. Oh, juggling paha. Jadi Rizal kebetulan, kalau orang kan juggling kaki dulu ya yang awal. Rizal awal-awal tuh justru nggak bisa yang juggling kaki itu. Bisanya langsung juggling paha tuh waktu itu. Gue juggling botol biasanya. Bartender. Juggling paha. Juggling paha. Itu umur berapa? Masih ingat nggak? Kelas berapa? SD itu kayaknya. SD kelas 3 gitu ya. Kelas 3 udah bisa juggling. Masih kecil sih. Jadi kelas 5 SD tuh kalau pagi-pagi suka sengaja bawa bola gitu, ngelatih mental kan. Tampil di sekolah, terus pada dikerubunin gitu. Emang udah caper dari dulu ternyata. Melatih mental, karena waktu itu suka masih diajak-ajak perform juga gitu sama kakak. Gitu. SD ya. SD pertama kali perform di SD-nya kakak tuh waktu itu. Kebetulan kakak juga sambil ngajak sekolah. SD di mana sih, Jal? SD itu SDN Mekarwangi, Bandung. SMP waktu itu di Sumatera 40 karena syuting Sumatera 40 itu apa? Di Bandung juga? Di Bandung nggak ngizinin kan, waktu itu nggak ngizinin, akhirnya pindah sih. Nggak pindah sih, keluar sih waktu itu malah. Mengundurkan diri. Pindah sekolah atau homeschooling? Paket akhirnya, tapi dia paket di Citra Dharma tuh paket tapi bisa sekolah. Gimana tuh paket tapi sekolah? Iya, paket tapi bisa sekolah. Jadi kayak sekolah biasa gitu. Kalau ada waktu boleh sekolah, boleh bergaul sama yang lain gitu. Oke. Soalnya kan kalau paket biasanya ambil ujiannya aja. Nah, ketika SMA kembali ke kehidupan normal apa masih syuting-syuting? SMA masih syuting kayaknya. Jadi sekolahnya karena masih di Citra Dharma, dari SMP udah ngerti. Sekolahnya udah ngerti, akhirnya ya udah lanjut aja syuting. Yang penting kalau ujian wajib masuk itu sih. Gimana sih perasaannya kan? Ya mungkin akhirnya harus ada yang dikorbankan, betul kan ya? Ketika lo milih buat syuting, ngambil karir, akhirnya kehidupan sekolah lo nggak seperti anak-anak pada umumnya. Benar. Sempat sedih atau mungkin ngerasa menyesal mengambil keputusan itu kan? Enggak sih ya. Mungkin mikirnya ya seperti yang Bang Aryo bilang, ada enaknya, ada nggak enaknya. Jadi kalau Rizal mikirnya yang enaknya aja lah gitu, yang positifnya. Toh kalau lu dapat kenangan sekolah waktu SMA, SMP, tapi lu nggak akan bisa seperti lo yang sekarang gitu. Betul. Sih. Jadi positif aja. Ya hidup pilihan. Iya, betul. Kalau kata Raim Laude, ya nggak ada pilihan yang salah gitu kan. Yang salah kalau kita nggak bertanggung jawab sama pilihan kita. Betul. Itu. Luar biasa. Wah, harus ada bacaan. Masih gue ngomong ya, gue sini.
Nah, Luar biasa. berarti abis itu lanjut kuliah? Lanjut kuliah. Pas kuliah udah mulai jarang syuting atau gimana, Jal? Kuliah tuh waktu itu kuliah sempat masuk SBM kan? ITB? Enggak. Oh. UIN. Oh, SBM UIN gitu kan. Oh, SBMPTN. SBMPTN. Gue pikir ya. sekolah bisnis manajemen. Oh, bukan. SBMPTN ya. Terus ngisinya asal pada masuk ya. Apa? Jurusan apa? Jurnalistik. Wih sih. Jurnalistik. Terus lagi syuting tuh kan. Lagi syuting itu pengumumannya. Ini lagi terus waktu lagi syuting kuliah terus berdoa, ya Allah, kan SMP SMA kan tidak merasakan gitu ya kehidupan sekolah, terus berdoa tuh pengen kuliah dulu, ya Allah jangan dulu syuting. Seminggu kemudian bungkus sinetronnya. Sinetron Madun itu? Bukan, beda lagi. ada Tendangan Garuda waktu Tendangan itu. Garuda. Iya, seminggu kemudian bungkus terus kuliah. Dan itu akhirnya doa lo, Jal. iya, waktu kuliah ternyata nggak cocok sih sama mata kuliah. Rizal berekspektasi ketika kuliah tuh akan ada mata kuliah kamera dan lain, ternyata dari semester 1 sampai 5 akan kebanyakan tuh Tulis. agama gitu. Oh, Di UIN kan UIN. soalnya. Iya. Jadi semester 5, jadi semester 1 semester 2 udah nggak betah. Ya Allah, pengen keluar ya Allah. Semester berapa keluar jadinya? Semester 1 akhir nggak tahu 2 awal. Oh, Pengen keluar terus kasih jalan ya Allah gitu kan. Terus akhirnya ada syuting lagi Madun. Oh gitu. Jadi setelah selesai Iya. memutusin buat lanjut kuliah ternyata Iya. syuting. Iya, syuting. Kan sebenarnya di UIN bisa dikompromiin. Kan UIN kan bisa jadi win-win solution gitu. Iya sih, tapi ya karena emang rasanya nggak cocok, jadi ya udah sih keluar. Mundurin diri. Wah, sayang Mundurin banget diri, keluar. SBMPTN padahal ya. Iya, terus kuliah lagi gitu. Jadi Terus akhirnya tetap jalan syuting sambil kuliah. kuliah. Jurusan Ilmu komunikasi. sebenarnya nggak beda jauh dong. Iya sih, cuman beda sih kalau di arts kan, kuliah sekarang arts tuh. Jadi semester awal karena bukan agama kali ya basicnya. Oke. Jadi langsung dikasih mata kuliah yang fotografi. Ini gue banget nih gitu. Oh, jadi lu nggak Langsung. suka belajar agama gitu, Jalan? Bukan gitu. Enak banget nih nge-framingnya nih. Nah, tapi berharapnya waktu itu langsung belajar teknis Iya, gitu kan. maksudnya Oh, pengen oke. belajar teknis gitu, edit lah gitu, jadi konten kreator Akhirnya lah gitu. Pengen kuliah di mana? Di Ars? Arts Arts itu University. Dulu tuh BSI. Oh, Dulu BSI, sama Imam ya. berarti. Jadi sekarang pindah ke pemilikan atau gimana nggak ngerti. Jadi Arts Oke. University. Akhirnya lulus. Ini lagi wisuda. Enggak, Nunggu wisuda. Skripsi. Oh, lagi serius nih. Ya, Nanti sebentar lagi lulus. Doain semoga Amin, Rizal semoga lancar. cepat lulus. Nah, dulu waktu kecil ikut SSB nggak sih, Jal? Enggak. Oh, jadi emang benar-benar karir lo di apa ya? Di Freestyle. solo Iya, freestyle iya, gitu ya. iya. Bukan di sepak Iya, bola iya. yang kolektif gitu satu Iya. tim yang enggak ya. Tapi waktu itu Rizal waktu kecil tuh ditawarin main bola. Ada kakak kan pelatih juga. Rizal suka perform di acara sepak bola gitu kan. Kalau perform tuh ada skill-skill bolanya juga kan, karena dulu trik freestyle-nya nggak terlalu banyak. Rizal masukin skill-skill sepak bola kan. Nah, ditawarin tuh, kamu mau nggak jadi pemain? Waktu itu kalau nggak salah kayak liga-liga tuh terpecah lah gitu. Oh, oke. Nggak kayak nggak ada masa depannya gitu sepak bola tuh waktu itu ya. 2013 mungkin Iya, ya, itu. yang liga yang pokoknya PSSI ada Premier apa? Liga Premier gitu. Iya, ada 2 gitu lah pokoknya. Jadi ya udah lo kamu fokus aja di situ katanya gitu. Jadi ya udah akhirnya fokus sih. Yang awal membuat Rizal terinspirasi dan yakin bahwa udahlah gue nggak usah main bola, gue jadi freestyler aja. Itu siapa sih? Oh, ya sendiri sih kayaknya kayak di sini kayaknya lahannya nggak banyak Nggak nih banyak. gitu. Iya. Jadi kalau diseriusin di sini akan jadi sesuatu lah gitu. Dan akhirnya ya udah serius aja di freestyle, dan emang suka juga sih. Suka nonton konten-konten baik freestyler Indonesia atau luar negeri mungkin? Suka. Siapa yang paling suka ditonton? Dulu waktu kecil mengidolakan Beta Freestyler. Beta freestyler. Beta Freestyler. Sama siapa lagi? Waktu kecil tuh kalau luar negeri ada Andrew Anderson nama. Oh, Andrew Anderson. Iya, itu suka banget lah pokoknya. Oh, tahu emang. Gue mah aja kan kalau jadi
orang ngeliatnya gue pinter gitu. Oke, boleh. Ingat gak sih Jal, pertama perform itu yang dibayar? Ya, Itu di mana? wah. Waktu itu di Majalengka kayaknya. Oh, jauh ya? Iya, kan kakak Ceritanya dulu gimana tuh dipanggil? ngewasitin gitu. Oke. Kakak ngewasitin di Majalengka, akhirnya masukin Rizal pengisi acaranya. Waktu itu amplop pertama tuh Berapa coba kalau boleh berarti tahu? banget, 50.000. 50.000? Iya, 50.000. Wah, Buat seneng tampil berapa banget. menit? 5 menit sih. Wih, 5 menit 50.000, semenit 10.000 berarti ya. Iya. Yang waktu itu 5 menit. Padahal ongkosnya lebih dari 50.000 tuh ke Majalengka kan. Iya. Tapi karena bareng tuh waktu itu sama kakak jadi ya Itu SMP. SD. Oh, belum syuting Madun berarti ya. Belum. Ingat nggak waktu dapat 50.000 itu orang tua, kakak, Rizal Iya. sendiri tanggapannya gimana? Rizal seneng orang anak SD dikasih duit 50.000 gede banget kan. Waktu itu bisa jajan gitu. Dan ya menyenangkan lah, seru. Ibu ya dukung aja sih selama sama kakak gitu. Pasti kan habis 50.000 ningkat tuh. Iya, jadi terus 51.000. enggak enggak 1.000 juga nih Gitu kan. kan. Nah, kalau boleh nggak sih Jal cerita bayaran terbesar selama nampil tuh? Sama tampil Kalau nggak mau menyebut jumlahnya nggak apa-apa. Misalnya seharga iPhone misalnya atau apa gitu. enggak lah, nggak sebesar itu. Misal. Enggak sih. Freestyler tuh Bukan di Madun ya, bukan di syuting. kalau perform range-nya 7,5 sampai 2 juta sih. Range-nya Sekali segitu ya? perform. Iya, cuman 3 menit 4 menit gitu. Gila. Iya. Iya. Nah, buat teman-teman tuh kayaknya cukup menjanjikan ya Jal. 3 Iya. menit doang. Iya, enak. Perform freestyler enak sih, 7,5. Iya. Itu include kamar. salah. Itu beda. Iya, seru sih. Kalau freestyler tuh sebentar gitu. Iyalah, soalnya Iya. kan kadang-kadang ngisi di jeda-jeda penampilan yang lain. Iya, gitu ya. iya bener di TV. Kayak gitu. kemarin di futsal PFL tuh ada kayaknya si Ardi, siapa lagi ya? Herman, Iya, ya? Herman kalau nggak Ardi, salah. Herman. Bertiga di Popki tuh. Iya. Di jeda antar babak mereka tampil tuh. Ya, gitu sih. Kayak gitu-gitu paling Bentar 5 doang. menit, 10 Iya. menit gitu. Iya. Cuma kan latihannya banyak, Jal. Ya, sebelum itu H-1 kita biasanya nyiapin musik terus sama koreo. Betul. Sama koreo gitu doang sih paling. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal latihan. Latihan yang lo buat sampai akhirnya sekarang seperti ini, latihannya seperti apa sih? Apakah rutin, sehari Ya. berapa kali, berapa menit gitu? Atau memang ada programnya atau pas lagi pengen aja? Karena kan lu nggak punya pelatih pribadi Ya. selain kakak lu itu ya? Ya. Nah, itu cara nyiasatinnya supaya punya skill-skill baru gimana, Jal? Waktu itu yang pertama sih yang paling penting harus kita suka dulu kali ya. Oke. Ya harus kita suka dulu, cinta dulu dengan apa yang kita tekuni. Baru abis itu keduanya konsisten. Itu yang paling penting. Terus kalau Rizal sendiri latihannya kalau mau nambahin trik itu harus sendiri. Kalau buat motivasi latihan sama orang. Karena lihat orang, wih gila jauh banget nih, gue pengen lebih nih gitu. Itu buat ningkatin motivasi. Tapi kalau buat ningkatin trik, ningkatin skill, kita harus sendiri latihannya. Itu fokus gitu. Jadi kalau lagi fokus nih ya kayak jahat gitu ya. Kalau ada anak kecil pengen main bola, gitu. Ini kayak jahat gitu. Tapi kalau lagi latihan sendiri, apalagi mau kompetisi, itu udah nggak bisa diganggu. Berapa jam sehari? 2 jam. Itu pasti 2 jam ya? 2 jam. Kalau 2 misalnya jam. mau kompetisi, naik lagi? Naik lagi biasanya pagi sore gitu. Rumah makan? Padang? Iya, Pagi iya. dan sore 2 jam. Wih, Iya. kayak pemain pro ya berarti ya? Iya kalau itu sih. Tapi yang 2016-2017 Rizal kalau mau kompetisi yang paling penting tuh berat badan. Oke. Ya Emang ngaruh, Jal? ngaruh banget. Kan nggak ada kontak fisik satu. Ya. Terus gue nggak tahu seberapa capeknya sih karena gue Ya. bukan freestyler kan. Kalau gue kan pemain bola biasa gitu, Ya. profesional gitu. Nah, kalau freestyler emang capek ya? Itulah mengapa alasan kita perform cuma 4 menit. Oke. Karena ketika kita ngelakuin trik kita tahan napas. Oh gitu. Iya. Oh, Waktu ini baru kita tahu muter-muterin bola itu kita tahan napas. Kita nggak bisa. Karena? Kita harus ya nggak tahu kenapa gitu bawaannya. Makanya Wah. kita dikasih freestyle 4 menit nonstop aja udah
beresan tuh dikasih wawancara tuh udah tunggu dulu 30 detik 20 detik gitu ya. Nggak bisa Oke. langsung. Iya, jadi pernapasan tuh harus ini banget sih diatur banget gitu kalau freestyle gitu. Nah, berarti emang ada latihan buat tingkatin fisik juga dari seorang freestyler. Iya, iya. Nah, itu berarti porsinya antara latihan fisik sama latihan apa ya? Skill? Latihan skill biasanya langsung aja sih, freestyle aja sih. Kalau fisik nggak ini paling jogging gitu kali ya. Oke, Iya. jaga kondisi berarti Jaga ya. kondisi aja Oke, gitu. ternyata penting juga Tops buat teman-teman freestyler. Gue pikir yang penting punya skill doang gitu. Gak penting fisik dan lain-lain. Ternyata penting juga. Iya, apalagi berat badan. Rizal tuh ngerasanya kalau badan berat tuh wah susah, triknya tuh susah. Kan kecepatan kaki juga Benar. kan. Terus kalau badan berat tuh ya udah sih, udah gagal aja. Sebelumnya soalnya pelajaran gitu waktu gendut kompetisi abis. Udah di napas abis, di trik susah berat. Jadi waktu itu 2016-2017 tuh fokusnya udah bukan lagi latihan trik apa, tapi gimana caranya ini biar badan turun gitu. Oke. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya badan besar tapi masih bisa freestyle kan unik jadinya, Jal. Iya, tapi ternyata- untuk perform ya. Tapi untuk kompetisi enggak sih kayaknya. Harus Harus profesional ideal lah. ya. Iya, ideal. Nah, ngomong-ngomong soal kompetisi apa aja yang pernah lo ikutin, terus apa aja yang udah pernah menang, mungkin hadiahnya berapa aja? Wah, kalau kompetisi freestyle itu 2012 aja yang paling berkesan itu apa ya namanya, yang waktu Piala Dunia lah kayaknya. 2012 Euro, Oh, Euro ya? 2010 iya, Piala itu Dunia, kayaknya. 2014 Piala Dunia. Oh iya. Iya itu, terus IFFC juga sih kayaknya. Itu apa tuh? Indonesia Freestyle Football Competition. Itu nasional gitu. 2016, 2017 atau 2015, 2016 tuh ketiga sih. Juara 3. Iya, juara 3. Sebenarnya impian yang belum tercapai di dunia freestyle tuh juara 1 nasional aja sebenarnya. Siapa Baru sih sekarang 3. juara satunya? Sekarang tuh kemarin Fikri kayaknya. Fikri dia juara 1 nasional. Terus sebelum-sebelumnya mendominasi Ari itu. Ardi mah udah keluar Iya. negeri sekalian ini. Iya, dia jadi perwakilan beberapa buat freestyle ke Brazil sih waktu itu kayaknya. Oke. Masih ada niat Brazil. buat ikut kompetisi nasionalnya? Enggak sih. Udah enggak? Udah enggak. Kenapa tuh? Udah nggak di sana hatinya. Udah nggak di sana hatinya. Hatinya udah nggak di sana. Berarti sih. udah nggak ngejar mimpi. Udah untuk nggak kesana ngejar lagi? sih. Karena bisa dibelokin kali ya. Waktu 2015 tuh duonya sama Bang Beta juara 1 nasional gitu. Jadi ya udah. Oh, ada yang duo ya? Ada. Oke. Namanya double routine. Oke. Iya, jadi Waktu itu duet sama Beta Beta freestyler dan juara 1 juara nasional. 1 nasional. Oh, iya. Jadi kayaknya ya udahlah. Cukup lah ya. Cukup. Gak mau ngejar capek sendiri dulu. Ya, pernah juga sempat sih 2017. Kayaknya mau kompetisi freestyle itu mau ujian sekolah kan. Rizal tuh udah latihan nih 2 minggu. 2 minggu terus izin ke mama, ke ibu, nggak diizinin. Nangis. Akhirnya nggak ikut kompetisinya. Nggak ikut. Sayang bener, padahal bisa jadi lu juara tuh, Jal. Bisa jadi itu Terus kayaknya dikirim tuh. ke internasional, juara internasional, Jal. Iya. Bikin nyesel. Iya. Jadi udah nggak bukan nggak ada niat sih. Mungkin udah nggak di situ Udah fokusnya. nggak di situ sih. Kayak kan harus, pokoknya semuanya harus dengan hati lah. Kalau mau kemana-mana tuh semuanya harus dengan hati gitu. Kalau hati lu udah nggak di sana, kayaknya nggak akan bisa gitu. Oke, langsung dikasih musik tuh kalau di TikTok. Sebab kau terlalu indah. Nah, Jal, ngomong-ngomong Rizal Pamungkas sebagai seorang artis, yoi. Bener gak sih lo seorang artis, Jal? Aduh, gimana ya? Berat juga ya. Nggak tahu siapa. Nah, indikasinya inilah, pernah nggak lo lagi jalan, entah di mall, di jalan, tiba-tiba yang datang ujuk-ujuk minta foto bareng? Pernah sih. Nah, artis berarti lo. Oh gitu. Gitu. Ya. Oh gitu patokan. Gimana? Coba pernah punya pengalaman menarik nggak sama foto bareng kah, minta tanda tangan kah gitu? Iya. Foto bareng
nggak tahu sih ya, pengalaman menarik kayaknya nggak ada sih, biasa Biasa aja ya? biasa aja. Tapi ujuk-ujuk misalnya lagi lo diem di kafe, ada yang datang, bang madun ya, boleh foto bareng nggak gitu? Iya paling kayak gitu. Terus biasanya ibu-ibu sih yang sambil nyubit lah, sambil apa gitu. Itu abang nih gitu. Jadi agak ya udah biasa juga sih mungkin ya, resiko lah kali. Cih gila resiko. Resiko artis, gokil. Nah berarti mulai dari tahun berapa sih mulai syuting Jal? 2013 awal nggak tahu 2012 akhir ya, nggak tahu lah itu 2013 sekitar. awal atau Iya, 2012 akhir, pokoknya rentang Iya, itu ya. iya, Sampai rentang itu. sinetron Madun sampai kapan? Oh, Madun terakhir tuh 2019 atau 2020? 2019 kayaknya. 7 tahunan ya. Iya. Jujur Jal, gue bukan termasuk orang yang nonton Madun episode by episode. Iya. Jadi gue mungkin nggak tahu jalan cerita gimana ya. Pokoknya gue tahu ada sinetron yang punya tendangan-tendangan aneh-aneh itulah gitu lah. Iya. Nah itu syutingnya di Cibubur kalau nggak salah. Cibubur. Nah lu kan di Bandung, terus ke Cibubur, itu nginep atau bolak-balik atau gimana Jal? Kontrak. Oke. Iya. Sama keluarga? Sama ibu. Oke. Karena syutingnya stripping setiap hari. Oh gokil. Setiap hari. Wah kalau lagi capek banget sih syuting Madun. Yang bertahan tuh karena kekeluargaan sih waktu Madun tuh gila. Dari kecil sampai gede itu bareng-bareng terus, seru. Syutingnya capek banget, dari pagi bisa sampai pagi lagi. Bukan tipikal syuting yang sehat sebenarnya. Dia tayangnya tiap hari atau seminggu sekali sih? Tiap hari. Nah makanya itu. Pantesan stripping ya, itu ya. Apalagi kalau mau kita mau lebaran kan harus nyetok dulu tuh tayangan. Wah nggak pulang-pulang tuh seminggu terakhir. Gak ganggu puasa atau gimana? Biar kita punya libur, tapi sinetronnya tetap tayang. Oh gitu. Iya. Siap hari top gila syuting. Dulu berarti SMP ya? SMP, SMA, seorang siswa terenggut masa mudanya karena mau syuting gitu. Iya, tapi kita dapat persahabatannya waktu syuting gitu. Walaupun kita nggak dapat misalnya di sekolah nggak dapat persahabatan kayak gitu-gitu, tapi kita dapat waktu syuting gitu. Berarti dulu sama yang gue tahu siapa ya Madunnya ya? Si Mahardika Yusuf itu ya? Iya, Yusuf Mahardika. Terus yang lain-lainnya Bruce Lee. Oh Bruce Lee. Terus ada siapa lagi ya? Martin. Wah, Martin tuh musuhnya yang keriting. Iya. Banyak lah ya pokoknya. Banyak. Ya bener gue nggak nonton, pokoknya nggak nonton Madun sampai benar-benar per episode gitu. Apalagi kan Madun awal tuh dia full tim gitu, jadi 11 jadi kita kalau kumpul tuh ramai banget. Kalau nggak salah ada filmnya juga nggak sih, film bioskopnya? Nggak ada ya? Dulu sempat mau dibuat tapi nggak jadi. Oh, padahal kalau bisa jadi film bioskopnya laku juga kayaknya Jal. Dan lu ada di layar bioskop. Waduh. Iya belum pernah lagi main film. Buat produser yang butuh talent buat freestyle boleh nih. Nggak ada mau Rizal saya. Pamungkas. Nggak mau. 7,5 bayar aja. Nah selama proses syuting itu 7 tahun 8 tahun itu pasti kan ada kesan-kesan ya. Hal apa yang akhirnya ngebuat, pernah nggak pada momen misalnya wah udah nih capek nih nggak mau nerusin gitu, atau nggak momen apresiasi dari siapa yang ngebuat Rizal oke gue semakin semangat nih gitu, ada momen suka duka gitu nggak sih Jal? Kalau Rizal dari awal tuh apa yang bukan orang yang banyak ngeluh kali ya. Kayak kalau capek tuh tidur. Itu bukannya ngomong ngeluh gitu, capek mah tidur aja gitu. Oh gitu ya? Iya. Kan nggak semua lelah obatnya tidur. Iya. Obat misalnya? Nggak boleh. Iya. Maksudnya minum obat biar nggak batuk, nggak pusing. Iya, vitamin. Jadi nggak ngeluh nggak apa? Enggak sih. Karena bayarnya gede, aja. betul nggak? Gede, kalau kerjanya kayak gitu ya biasa aja juga sih sebenarnya. Itu gimana sih hitungannya? Per episode. Satu episode scene lo banyak dikit sama aja. Jadi kalau dulu enaknya pertayangan gitu. Jadi kalau kita ngabsen, kita dibayar atau enggak, kita nonton terus set gitu doang. Udah dibayar tuh. Oh gitu? Iya. Walaupun misalnya nggak ada dialog. Iya. Yang enak misalnya kita ada di episode sekian nggak ada. Tapi di episode sekian ada. Nah,
itu adegan sepak bola kan biasanya ada yang diambil tuh episode sebelumnya diambil. Nah itu tuh masuk Potong episode. durasi. Iya itu. Jadi enak lah. Gue nggak syuting tapi gue dibayar gitu. Jadi Enak hitungannya, sih. gue pikir tuh hitungannya per scene, enggak ya? Oh enggak. Ribet enggak. hitung per scene kayaknya. Iya. Oh, Dihitungin. Nah kalau sekarang terakhir dia per buku. Per buku tuh Per satu buku. ini. Satu skenario. Satu dia. skenario. Iya. Oh, oke. Jadi nggak bisa lagi tuh, nggak ada yang nyangkut tayangan yang sebelumnya tuh nggak ada. Oh, dan mungkin si produser Produser Iya. udah ngitung misalnya lu porsinya satu buku tuh berapa? Iya. Ini offeringnya mau diambil atau enggak gitu ya. Iya gitu. Jadi balik lagi ke per episode berapa Jal? Waktu itu per episode sebelum dipotong manajemen kayaknya sekitar 2 juta kali ya. Wih, lumayan banget dong. Iya. Kan satu episode 1 hari kan? Ya, Ya lumayan lah sehari 2 juta. iya dipotong 25% Enggak, kayaknya. manajemen maksudnya lu 1,5. masuk manajemen. Iya. Jadi Oh. waktu itu agensi gitulah. Oke. Dia ngurusin kontrak, ngurusin Ya. apa ya? Oh, jadi lu terima beres. Terima beres. Itu dari awal sampai akhir segitu per episode pasti naik. Enggak, Lah. naik sih, ada naik. Ya pokoknya adalah Iya, lumayan lah. pokoknya ya naik. Jadi buat teman-teman 2 juta per episode tuh lumayan banget. Gue dulu berapa ya? Gak dibayar soalnya. Gak pernah syuting emang. Gue pernah casting ya? Enggak deh, gue gak pernah casting. Oh, iya. Nganterin teman casting pernah. Oh iya. Gitu, temen gue sok-sokan mau ikut Iya jadi sih. artis. Gitu. Nah, tadi balik lagi ke lu pernah main sinetron apa aja selain Madun Jal? Wah, lumayan banyak sih. Anak jalanan pernah. Yang motor itu anak jalanan? Iya, Gokil. berapa ya? Cuman berapa episode gitu nggak nyampe 10-an kayaknya. Jadi apa? Jadi ada sih, jadi ceritanya pemeran utamanya main ke kampung. Heeh. Saya lah anak kampung tersebut. Preman gitu. kampung? Iya. Oke. Itu gak freestyle ya? Iya enggak. Nah itu salah satu sinetron yang nggak main bola di situ. Oh. Dan kurang menikmati sih. Oh gak ada bolanya soalnya. Iya. Terus apa lagi selain anak jalanan? ABG jadi manten, tendangan Garuda. Kayaknya kalau sinetron bola Rizal kebanyakan ada sih. Jadi kayaknya di kalangan itu banyak kan MNC berarti ya? MNC ya. Di kalangan iya. MNC mungkin udah Iya. ada nama Rizal kalau Iya, setiap iya, mau bikin sinetron yang ada hubungannya sama bola nih misalnya. Iya, iya. Pernah dulu apa tuh sakit hati banget anak waktu itu ada tendangan dari langit ya. Dipanggil terus set Itu udah film ganti kan baju. Tendangan dari Langit. Ada seriesnya waktu Oh. itu. Terus udah ganti baju segala macem. Taunya belakangnya doang alias jadi stuntman. Buset. Iya. Jadi nggak kelihatan mukanya. Iya, jadi buset gue di Madun gitu. Kayak ada sedikit ego gitu waktu itu. Buset gue di Madun, temennya Madun di sini gue pundaknya doang. Tapi yang anehnya waktu tayangan semua orang tahu itu. Oh gitu? Iya. Ada yang komen, "Bang lu di Tendangan dari Langit ya?" gitu. Lah, kan nggak kelihatan harusnya ya. Gitu. Tapi orang tahu sih gitu. Itu sih momen apa unik lah gitu ya. Karena emang yang pemeran yang utamanya nggak bisa Iya. freestyle mungkin. Iya. Jadi pakai pemeran tambahan. Tapi perjanjiannya kan mau jadi pemain, kenapa datang jadi stuntman? Tapi kan dibayar udah, lu dibayar dia maju udah lu. Yang penting Iya. masuk di transfer ya kan sesuai. Iya juga sih. Aduh. Masih ada ini nggak sih Jal? Cita-cita harapan yang mau dicapai di dunia apa ya, dunia entertain ini? Enggak lagi. Lu tadi kompetisi udah nggak ada yang Iya. mau dicari. Terus sekarang entertain juga udah nggak ada. Lu nyari apa sih sebenarnya hidup lu sih? Pengen content creator kayaknya ya. Oh, oke. Pengen kayaknya di sini nih gitu. Jadi emang Iya. main fokus di content creator ya. Ya, pengen fokus di content creator sih. TikTok kan sekarang banyak lihat. TikTok ya. Berapa? 740-an. 740 ribu tops followersnya Rizal di TikTok. Yang belum Iya. follow silakan follow di @Rizal Pamungkas 7. Rizal 7 FS. Rizal 7 FS. Ya pokoknya itulah gitu. Gue udah follow jadi gue tahu sebenarnya. Udah gue udah follow Jal. Oke. Gitu. Rizal 7 FS. Ya, Rizal 7. Freestyle soccer. Oh, Freestyle Soccer. Freestyle Soccer. Rizal 7 FS di Iya. follow tops. Udah 700 ribuan. 700 ribuan. Instagram Instagram 50 ribuan nih. 50 ribu ya. Hmm. Jadi emang TikTok lebih cepet kayaknya. Lebih cepat TikTok. Dan emang kayaknya segmen lu yang kayaknya Ya. ngasih trik-trik, Ya. terus tips-tips gitu lebih kemakan di TikTok Iya, di dibanding TikTok, Instagram. Instagram. Karena video-video short Ya. gitu ya. Iya. Sekarang Instagram juga semenjak ada Reels tuh jadi cepet juga sih. Dulu tuh setiap minggu, setiap bulan tuh turun followers. Sekarang ada Reels naik
gitu. Oke. Karena emang Reels ada sejak TikTok mulai naik. Iya. Jadi betul. Instagram respon itu gitu. Iya. Nah, di 700.000 followers TikTok itu kayaknya udah bisa dimonetize harusnya jalan. Kalau TikTok nggak ada monetize sih kayaknya. Maksud gue cukup menjanjikan lah. Oh, Misalnya lu dari brand paling. dari brand Iya, atau enggak mungkin affiliate atau apa gitu ya. Iya paling di situ. Makanya kayaknya peluangnya di sini besar juga sih. Jadi harus diseriusin gitu kayaknya. Harus serius di situ. Iya, harus serius di situ. Nah, emang kan sekarang kan gue liat lu banyak banget tuh upload yang FYP banyak banget lah gitu. Iya. Yang paling banyak berapa viewersnya? Kayaknya ada yang sampai 30 M juga ada. 30 juta? Iya. Gokil. 30 juta iya kayaknya. Gila, tapi emang itu sih. Kalau misalnya seandainya 30 juta viewers itu bisa dikonversi jadi uang langsung ya. Iya. Bah. Gak usah jadi 30 juta deh, 10% aja gitu. 3 juta semangat kita kan. Iya. Kayak YouTube gitu ya. Oh iya, YouTube. Iya, ada monetize-nya gitu. Nah, kalau itu kan AdSense-nya masuk terus tuh Iya. kayak gitu ya. Kalau TikTok belum ada sih kayaknya. Berarti emang sekarang ngejarnya di content creator. Iya, ngejarnya di sana sih. Ada gak freestyler lain yang mungkin di atas lo di Indonesia ya, kalau followers di TikToknya? Gue gak tahu nih, ada gak? Kayaknya saya nggak tahu juga ya. Cuman untuk bola kayaknya Rizal Yang tertinggi. yang tertinggi kayaknya. Wih, ternyata Kayaknya. Rizal adalah freestyler sepak bola. Bukan pemain profesional ya? kita nyebutnya ya. Bukan. Freestyle football gitu. Freestyle football dengan followers terbanyak di TikTok. TikTok. Nggak tahu Rizal yang belum tahu yang lain gitu. Kali aja ada. Iya, gue juga belum pernah nemu sih. tema-tema sepak bola yang lebih itu gitu. Karena mungkin ya orang punya plus minus kali aja. Iya. Ada yang mungkin skillnya bagus tapi nggak bisa bikin video dan mengorganisnya di Iya, TikTok iya, gitu. iya, Atau iya. enggak sebaliknya mungkin ya gue bukan bilang skill Iya. pas-pasan jalan bukan gitu. Atau enggak misalnya Rizal punya skill yang cukup tapi piawai memainkan TikTok dan lain-lain akhirnya bisa punya followers banyak Ya, gitu. tapi nggak bisa dipungkiri bahwa Rizal merasa Rizal punya privilege gitu. Privilege-nya apa? Main sinetron. Oh. Jadi orang anak-anak kecil sekarang ya dulu sekarang umurnya udah seumuran Rizal semua kan. Jadi kayak dia follow tuh karena dia flashback gitu. Oh, ingat. Iya. Jadi powernya di sana sih sebenarnya. Yang lebih jago banyak gitu, yang lebih menarik banyak. Tapi dia nggak main madun gitu. Bener juga Iya ya. kan? Tapi yang di Madun itu masih konsisten di jalur sepak bola kayaknya lu doang ya. Iya, freestyle kayaknya ya. Siapa sih si Yusuf Mardika. Yusuf itu Mardika kan udah full jadi aktor. benar, gitu. walaupun dia bisa main bola, Iya. cuman nggak di jalur ini. Iya, Tinggal iya, lu doang iya. berarti Jal ya? Iya kayaknya. Nah, berarti ini salah satu privilege yang bisa dimanfaatkan Iya. dengan baik. Dulu Jal. Madun ini loh. Lutfi Kamal. Oh, Lutfi Kamal. Iya, dia Iya. profesional banget kan dia. Dulu Lutfi Kamal juga main Madun ya? Madun ya. Tapi sampai beres nggak? Enggak, dia season 1 doang. Di mana sekarang Barito ya Lutfi Kamal ya? Oh, enggak tahu deh. Kayak di Barito. Cuma Iya. nanti kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Seingat gue sih di Barito kayaknya. Iya. Dia Pernah main dari kecil timnas. tuh. Karena emang kalau mau jadi pemain profesional nggak bisa di Madun. Benar. Pulang pagi Benar. dong. Begadang, capek dan lain-lain gitu. Jadi keputusan yang baik juga Lutfi Kamal kayaknya season 1 abis dia nggak lanjut sih. Dia Oh, serius di sepak bola kayaknya. Jadi salah satu talent atau mungkin artis di sinetron Madun yang Iya. akhirnya jadi pemain profesional sampai Bener ke timnas kan? adalah Iya. Lutfi Kamal. Iya, bukan Madun yang timnas tapi Lutfi Kamal. Artinya apa Bang Messi? Lo ada gak sih di situ? Nggak Nggak ada ya? lagi. Itu Iya. scene waktu si berarti ketemu Juara Barcelona. tuh. Iya, kayaknya ya. Cuma nggak ada di situ sih. Itu Madun Return kayaknya. Oh, Jadi oke. Madun season 1, season 2, season 3 Rizal ada. Season yang Madun Return tuh Rizal ditawarin sinetron lain gitu. Oh, tapi talentnya masih sama yang lain-lain. Atau udah beda? Terpecah gitu loh sinetron yang Madun sebagian diambilin gitu. Oh. Iya. Itu kan scene tiba-tiba naik lagi sekarang Iya. gara-gara ya sorry itu saya cringe aja sih tiba-tiba ada Messi yang dibuat-buat gitu kan. Ya kan lu kan orang punya persepsi macam-macam sama Iya, sinetron iya, Madun ya. iya, Ada yang iya. bilang, "Wih, keren nih sinetron nih." Iya. Ada yang bilang, "Ini apa sih Apa ini?" sih gitu. gitu. Kalau lo sendiri ya lo karena pemainnya pasti Iya. kan bilang keren aja lah. Enggak sih. Enggak lagi. Enggak lagi. Ini Rizal nggak pernah nonton tayangan Rizal sendiri. Oh iya? Iya, jelek banget sih lu gitu. Iya. Gitu. Iya. Kalau nggak salah Malu belakangan gitu. ada lagi deh sinetron yang mirip-mirip Madun. Yang ada Hamka Hamzahnya main tuh. Hamka Hamzah. Gue lupa lagi. Iya belakangan kayak star apa gitu. Ada lagi mirip sama Madun. Tapi kayaknya bukan di MNC. Kayaknya di SCTV apa ya. Gue pernah lihat sekali kayak Hamka Hamzah jadi ikutan main gitu. Jadi Oh. coachnya.
Nggak tahu lagi. Kayaknya emang mungkin buat ngebalikin memori orang tentang Madun kayaknya. Iya. Madun kalau dibilang sukses Jal. Sukses. Banyak yang nonton sampai Banyak. kali-kali gitu. Bahkan kan rumah gue deket sini nih ya. Iya. Rumah gue kan di Cimanggis. Ada tetangga-tetangga gue pengen nonton Madun gitu. Nonton syutingnya Iya. ke Cibubur. Iya. Gitu. Iya. Saking emang kayaknya ya Iya. booming banget sih Waktu itu sih rating 1 sih. Rating 1. Rating 1. Gokil. Dulu saingannya sama ini OPJ. Oh iya. OPJ gila banget kan dulu. OVJ iyalah. Itu gue nonton. Kiblat komedi itu dulu OPJ asik. Komedi jatuh-jatuhin badan. Iya gitu kan. Slapstick. Nah, OPJ udah gak ada sekarang, lapor Pak nih. Iya lagi. Oke, Jal. Menjelang akhir kita diskusi nih. Dan akhirnya kan Rizal sekarang memutuskan join ke Top Score. Iya. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi belum lama Rizal hubungin kita nih gitu. Kebetulan emang kita lagi coba refresh lah di konten-konten kita, kan konten-konten kita isinya paling imam, terus kadang-kadang Rizfur, ya nggak menarik lah gitu lah. Tiba-tiba Gayung bersambut nih, Rizal hubungin kita gitu, Bang mau join di Top Score dong, diskusi, akhirnya ketemulah jalannya gitu. Boleh tahu nggak Jal, apa yang mengilhami seorang Rizal Pamungkas akhirnya memilih untuk coba join ke Top Score deh gitu? Sebenarnya karena Rizal tuh kan sehari tuh harus upload video ya. 2 video gitu. Terus abis itu nggak ada apa-apa lagi gitu. Kayak lu masih muda gila nih. Kayak nggak bikin apa-apa gitu. Kemana kayak gitu. Jadi waktu itu curhat tuh di IG story kan. Bang Imam reply kan, gas katanya. Wah Top Score nih, mantep nih gitu. Terus akhirnya bikin kayak PPT gitu kan. Oh iya, gue baca. Terus ngasih, akhirnya ya udah. Terus waktu kemarin kan 2 minggu kan nggak ada kabar kan. Wah kayaknya nggak diterima gitu. Terus Rizal udah ngecat tembok ke rumah. Mau ngapain? Itu udah bikin studio, udah beli meja, udah pasang wifi. Oh gitu? Iya. Jadi waktu kesini diomelin dulu sama mama. Kamu ngapain kalau mau kerja, kamu Pak ini semuanya ngapain katanya. Beli kursi gaming. Iya, makanya dimarahin gitu. Dan terus Rizal pengen juga ngerasain kerja sama orang lain sih gitu. Benar. Harus Jal. Iya kan. Walaupun emang mungkin bukan cita-cita kita jadi pegawai ya. Iya. Tapi kayaknya kerja sama orang lain tuh kayaknya emang sebuah keharusan. Lo ngambil insight, ngambil apa gitu. Iya. Makanya kayaknya hidup terlalu flat gitu kalau gini-gini aja di rumah gitu sih. Jadi kayaknya harus ngambil challenge baru gitu. Betul, setuju gue. Ya. Jadi kalau emang hidup cuman mengulang rutinitas seperti biasa sampai berapa bulan, setahun, ya mentok lo gitu-gitu aja. Dan hasilnya kayak gitu-gitu juga. Nah, alhamdulillah setelah Rizal bergabung makin solid tuh tim kita Tops. Jadi kemarin kita kan punya misi buat naikin followers TikTok ya Jal. Bikin tips macam-macam. Alhamdulillah cepet reach naiknya tuh. Nah sekarang kita lagi ngejar banyak hal nih sama Rizal nih. Nah ketika bergabung di Top Score, ini jujur aja jangan apa sesuai ekspektasi lo gak sih? Ketika lo ngeliat kan dari luar Top Score kayaknya subscribernya banyak, followersnya banyak, pasti timnya bagus-bagus. Ternyata lo ketemu orang-orang kayak gitu tuh. Orang ini nih misalnya nih gitu. Kalau gue kan emang keren gitu. Kalau dia kan ternyata gini doang orangnya. Gimana Jal? Lebih dari ekspektasi lagi. Gila semuanya di-handle ya. Wah, jadi per bagian 1 kan. Wah gila keren banget gitu. Kerjanya cepet banget lagi. Bang Iwo, Bang Fadli, Bang Rizky, kerjanya cepet banget. Dan itu Rizal belajar banyak banget gitu sih. Manajemen waktunya gimana gitu. Santai tapi selesai gitu. Iya, itu yang keren. Iya. Orang tawa-tawa gitu kan. Iya, dan keren sih. Nah, tadi kan kita bahas tentang kompetisi. Lu udah nggak ada cita-cita lagi lah. Di entertain juga udah nggak ada. Content creator masih ada nih. Kalau relate ke Top Score, kira-kira pengen bikin apa sih lu Top Score? Gue nggak tahu akan berapa lama nanti lo misalnya Top Score. Mungkin suatu saat lo pengen berpikir buat solo karir atau kayak gimana. Tapi kan pengen ninggalin entah legacy kah atau apa di Top Score yang pengen banget apa ya? Namanya seorang kayak kita nih, entah seorang kreator atau apa kan berpikir buat ninggalin karya ya. Apa yang kira-kira pengen lo tinggalkan atau lo buat bersama teman-teman di Top Score ini Jal? Yang pengen dibuat sebenarnya banyak banget ya di kepala tuh. Cuman kadang belum sempat dikeluarin aja gitu. Kayak
intinya pengen terbang bareng lah gitu. Oh gokil. Gokil ya. Tendangan dari langit. Iya, tendangan dari langit gitu. Pokoknya pengen jujur li kan. Ada Jaksel lu. Orang Cibiru aja ngomong jujur li. Kenapa ada jujur li itu? Maksudnya jujur tujuan dari rumah ke sini tuh pengen jadi yang terbaik sih. Pengen jadi di itunya. Karena emang kita di tim top score juga jiwa kompetitifnya luar biasa jalan. Jadi emang kita kalau ada yang bisa ngalahin kita tuh kita semakin termotivasi buat ayo kita sama banget. Comeback, kita serang balik gitu atau kayak gitulah. Gitu. Nah, dengan masuknya Rizal yang ternyata punya jiwa kompetisi yang gila juga. Iya. Waktu TikTok tuh sebelumnya Rizal belum terlalu serius kan. Terus ada orang yang nyusul tuh. And then dia agak tengil gitu. Nggak bisa nih gitu. Akhirnya harus serius gitu. Akhirnya, harus kebalap lagi. Iya, jauh lah udah. Ya gila. Ampun, harus dong. Iya, kita harus pokoknya. Nggak, karena yang pasti diinget ya nomor 1 Jal. Nomor 2, nomor 3 itu mungkin nggak diinget sama banyak orang kali. Betul. Jadi ya kadang-kadang spotlight, sorot kamera, sorot lampu cuman berpusat di yang nomor 1 aja. Ya. Itu sih yang membuat kayaknya emang harus selalu jadi nomor 1 aja Jal. Betul. Dan yang susah mempertahankan. Nah benar. Ya. Itu pernah gue bilang tuh waktu itu di podcastnya siapa yang pesan kesan dari guru kelas 2 gue Bu Sugeng ketika gue dapat ranking 1 lagi lebih sulit mempertahankan daripada merebutnya. Terngiang-ngiang sampai sekarang. Makanya kalau udah dapet itu lebih sulit karena ketika lo dapet terus direbut sama orang malunya bukan main. Terus jadi beban juga kan. Bener. Nggak se-enjoy ketika kita pengen naik gitu. Ketika udah naik, kita pengen naik kayaknya nggak ada beban yang terlalu signifikan gitu. Pas udah naik, wah gila ada 2 orang mulai narik-narik, nggak bisa nih. Karena memang pertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Betul. Sebab kotor. Balik lagi. Oke, Jal. Boleh mungkin pesan-pesan ke teman-teman top score, boleh ke kamera sini Jal. Ya. Kayak mungkin lo kasih pesan-pesan ke mungkin penontonnya Madun dulu zamannya penontonnya Madun atau mungkin orang-orang yang nonton konten lo selama ini gitu. Kalau misalnya mau menekuni dunia freestyle ini, apa yang harus dilakukan? Terus tips and triknya seperti apa? Atau mungkin kalau nggak harus di freestyle, ya pesan-pesan tentang kehidupan lah. Oke. Seperti yang udah dibilang tadi sih, ketika kita ingin melakukan sesuatu harus cinta dulu sama apa yang kita lakukan. Habis itu konsisten, terus ya biar kita bertahan terus, inovasi sih gitu. Gitu aja sih. Inovasi yang pentingnya. Inovasi yang penting. Kalau nggak inovasi, ya orang mungkin bakal bosan. Iya, betul. Nah makanya orang setiap pagi tuh selalu mikirkan apa yang harus gue buat. Iya. Apa yang harus gue pikirkan lagi biar orang-orang bisa ngeliat sesuatu yang baru dari kita. Iya. Harus diapain nih gitu. Bener. Iya. Keren sih, gue ngeliat Rizal tuh seorang anak muda yang emang punya semangat tinggi banget gitu. Jiwa kompetitifnya gede banget gitu. Dan emang realistis. Kayak tadi misalnya dia udah realistis, gak mau ngejar kompetisi lagi, oke, cukup. Gak mau ngejar dunia entertain juga cukup. Kan ada orang yang semua mau dibabat ya, generalis gue harus jadi ini di sini, jadi ini di sini, jadi ini di sini gitu. Dan akhirnya semuanya gak dapet. Nah kayaknya Rizal emang cukup realistis untuk mengejar satu hal dan tapi jadi harus nomor 1. Benar. Kita gak bisa kayaknya jadi nomor 1 di semua hal. Tapi kita bisa jadi nomor 1 di salah satu hal yang kita pengen tekunin. Cakep. Sebab terlalu 5 kali gue jadi rap lode hari ini kayaknya. Oke, makasih banyak Jal. Thank you. Kita akan berkarya bersama di sini. Let's go. Dan semoga Rizal bisa meraih banyak mimpi bersama Top Score dan Top Score juga bisa mendapatkan hal yang lebih luar biasa lagi, bisa melesat lebih jauh bersama Rizal. Freestyler pamungkas. Gokil. Sang pengidola Ronaldo. Gitu. Belum pernah lihat lu juga. Jangan dong. Oke, sehat selalu Jal ya. Sukses selalu. Terima kasih teman-teman semua udah nonton channelnya Top Score TV di Topcast edisi ke-42 kalau nggak salah, 42, 43 lah pokoknya sekitar itulah. Nah sampai ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Kalau misalnya lo mau minta bintang tamu siapa yang mau dihadirkan, boleh tulis aja di kolom komentar. Terima kasih banyak, sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?